Baik, para pemirsa dimanapun Anda berada, saya ucapkan salam. Salam sejahtera dalam Kristus, dalam acara This is Your Time, dalam waktu setengah jam. Kita akan berbincang-bincang dengan sesi yang masih khusus dengan Pak Sukirno Taryadi, seorang hamba Tuhan, seorang pakar untuk family, untuk parenting, untuk terapis, dan saya tahu kita semua diberkati oleh Tuhan. Kalau saya punya kebiasaan berdoa, membaca Alkitab serius untuk sesuatu yang rohani, biasanya saya juga tidak dapat sendirinya, ada yang dapat sendiri, tapi juga mungkin dari orang tua saya. Kalau saya punya gaya hidup yang mungkin nggak karu-karuan, mungkin juga diwariskan dari mungkin orang tua. Tapi juga ada saya yang tertib, saya yang baik, saya yang disiplin, saya yang santun. Mungkin itu juga dari pola keluarga. Nah, hari ini Pak Kirno akan membahas satu tema yang pasti menarik untuk semua saudara. Anda seorang single, Anda seorang satu keluarga muda atau oma opa, mari kita dengarkan pembahasan firman Tuhan hari ini yang menyangkut keluarga. Pak Sukirno, kira-kira Bapak bisa sampaikan berkat Tuhan hari ini, silahkan Pak. Saya menemukan bahwa dalam banyak rumah tangga itu ada pola-pola yang terjadi. Nah, pola itu kalau mau gampang, simpelnya kita bilang gini. Waktu saya dulu belajar konseling keluarga, guru saya bilang gini, Sukirno, ingat ya, satu kali itu namanya kejadian. Kalau sampai terjadi 2 kali itu namanya kebetulan. Jadi kalau 3 kali itu berarti pola. Dengan kata lain, kalau 3 kali pasti ada 4 kali. Nah, jadi kita hari ini bicara Pak tentang 2 macam pola. Satu pola positif, kedua pola yang negatif yang ada dalam rumah tangga yang kita ambil contoh dari tokoh-tokoh di Alkitab. Orang tua ke anak ya Pak ya? Ya. Oke. Orang tua ke anak, jadi bisa turun 3 turunan. Ya. Kalau ada kutuk 4 turunan, berkat juga. Ya, tapi ini bicara pola, habit, betul. kebiasaan. Ya, Oke, betul. terus. Ya. Nah, jadi kita akan lihat contoh di dalam firman Tuhan, bagaimana pola positif dan pola negatif itu muncul dalam keluarga Abraham, Ishak, dan Yakub. Mereka ini kan tokoh terkenal. Tetapi bahkan dalam rumah tangga mereka kita temukan hal tertentu yang kita bisa pelajari, tapi juga hal tertentu yang mesti kita hindari. Dan itulah indahnya Alkitab, tidak hanya bicara hal yang positif. Yang negatif pun, yang kacau-kacau pun ada di sana. Jadi kita hari ini coba bahas itu. Kita berhenti sejenak dan kita akan lanjutkan ke inti pembahasan tentang pola dalam keluarga yang akan dibahas oleh hambanya. Mungkin ada di antara kita yang banyak menyalahkan, oh ini anak saya ini kok begini, ini ketularan ini, mungkin di sekolah, mungkin kita di Indonesia. Mari kita lihat kembali apa yang terjadi dalam keluarga. Baik, Pak Johan, kita akan baca dari kitab Kejadian pasal 37 ayat 1. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Perhatikan ayat berikut. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Bapak Ibu sekalian, jadi kita menemukan di Alkitab bahwa ada banyak pelajaran penting bisa kita dapat mengenai rumah tangga atau keluarga. Nah, pola ada 2 macam, pola positif dan pola negatif. Pola positif sesuatu yang baik. Dalam keluarga Abraham, Ishak, Yakub, kita menemukan umpama contoh pola iman itu diturunkan dengan sangat amat luar biasa. Dan saya pikir ini sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk menurunkan pola iman itu. Karena kadang-kadang saya ketemu orang tua yang mengatakan ya masalah iman ya terserah dialah, dia besar nanti dia pilih sendiri. Saya menemukan bahwa kita semua itu dalam hal yang lain kita sangat menekankan soal sekolah dan lain sebagainya ketat. Tetapi kenapa soal iman ini tidak? Nah, keluarga Abraham, Ishak, Yakub itu menjadi contoh bagi kita bagaimana itu pengenalan Tuhan itu diturunkan, ya.
Nah, jadi ini sesuatu pola yang kita bisa lihat. Dan saya pikir kita bisa contoh. Ya. Pola doa. Ya. Orang tua itu suka punya keinginan buat anaknya. Saya pengen sekali anak saya itu rajin doa. Jadi saya suruh dia pergi-pergi berdoa lah. Sebenarnya paling gampang Pak Johan. Supaya anak saya itu suka berdoa, saya sendiri mesti suka berdoa. Ya kan?